selamat datang di podcast Ngobrol Cerdas bareng aku Ambar. Dan aku Marita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang makin relevan banget nih Ambar, yaitu literasi digital di era AI. Bener banget nih ya, soalnya semua itu sekarang udah serba digital. Scrolling media sosial, terus cari info, bahkan kayak kerja pun udah banyak dibantu AI kan. Betul banget. Tapi ya, makin canggih, makin banyak juga tantangannya, ya nggak sih? Betul banget, kayak informasi palsu gitu gak sih? Kayak hoax atau konten-konten yang dimanipulasi oleh AI. Kayak deepfake, misalnya banyak orang yang bingung ngebedain mana yang fakta dan mana yang cuma trik digital gitu. Benar, dan makanya penting banget kita tuh harus paham literasi digital nih. Bukan cuman soal kita bisa pakai teknologi, tapi juga soal ngerti cara berpikir kritis di dunia digital yang sekarang gini, ya nggak sih? Betul banget, dan tenang aja, kita nggak ngobrol berdua doang kok. Udah hadir nih dua narasumber keren kita yang bakal bantu kita kupas tuntas topik ini. Di hari ini ada Kak Tere, dosen komunikasi digital yang udah lama ngulik soal interaksi manusia dan teknologi. Halo Kak Tere. Halo Ambar, Marita, gimana kabarnya? Baik? Baik Harus dong. jaga kesehatan yang lagi musim hujan soalnya. Parah Kak. Dan juga di sini ada Kak Sari nih, edukator literasi digital yang sering banget turun langsung ke sekolah-sekolah dan komunitas. Hai Kak Sari. Hai Marita dan juga Ambar, senang banget bisa bergabung di podcast ini. Makin gak sabar banget nih aku ya. Yes. Yuk langsung aja kita mulai ngobrol santainya ya. Silakan siapkan kopi atau cemilan kalian karena obrolan ini pasti bakalan panjang dan dijamin bakal bikin kita kayak lebih melek lagi nih tentang digital. Betul banget ya. Di sini untuk KTR nih, sebenarnya literasi digital itu apa sih Kak? Soalnya banyak banget nih orang yang sering dengar istilahnya tapi belum tentu ngerti maknanya secara utuh. Coba gimana tuh Kak? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya Ambar, Marita, makasih loh udah kasih pertanyaan ini. Menurut aku ya, literasi digital itu nggak cuman kita membahas bagaimana kita membuka internet ya, atau kayak kita memainkan media sosial. Itu kan udah jadi habit kita ya sebagai generasi sekarang yang apa-apa Betul. pakai AI. Nah, literasi digital itu kita bisa juga nih mengakses, kayak memahami, bahkan kita bisa menganalisis kayak mungkin dari Ambar atau dari Marita ada project perusahaan yang kita bisa analisis menggunakan AI tersebut, atau kita bisa menggali lebih lanjut dengan tentang dunia digital seperti apa sih gitu, Ambar, Marita. Berarti kayak nggak cukup cuma bisa googling atau nonton video doang ya Kak? Betul banget, Mbar. Jadi sekarang tuh informasi beredar tuh sangat super cepat ya, Mbar. Bahkan kadang gak semuanya tentang berita yang ada di media sosial itu tuh benar, kayak mostly pasti banyak yang hoax ya, Ambar Betul. ataupun Marita. Nah, kita juga sebagai generasi muda zaman sekarang, kita harus melek banget digital itu tuh, cara ngecek kebenarannya informasi atau berita. Kita harus tahu nih dan memahami bagaimana sih menggunakan teknologi yang bijak, dan kita harus tahu dampak digital tuh dalam kehidupan kita tuh penting apa enggak. Jadi ataupun sekitar kita sebenarnya, kayak gitu, Marita, Ambar. Oh gitu. Betul. Jadi kayak punya radar gitu ya. Kita Betul. bisa ngerasain mana info yang masuk akal dan mana yang kayaknya ini ngaco nih gitu ya. Bener banget. Jadi gini, bisa dibilang contoh dari digital itu kan ketika kita menemukan sebuah judul artikel ya, Ambar, Marita. Mungkin misalnya kayak yang lagi heboh nih tentang ilmuwan atau tentang penemuan planet baru. Nah, itu kita bisa juga nih memahami literasi digital tuh nggak langsung harus percaya. Jadi kita tuh harus cek juga sumbernya ini terpercaya apa enggak. Terus artikelnya dari siapa, terus melakukan penulisannya itu mereka sudah melakukan penelitiannya secara langsung apa enggak. Jadi tuh kita harus mensaring lagi tuh berita biar kita bisa percaya gitu, Marita, Ambar. Oh, jadi kita harus kayak detektif gitu ya. Jadi kita harus teliti terus kayak jangan gampang terima berita apapun itu ya, Kak. Exactly banget. Jadi kalau literasi digital itu juga termasuk paham etika dalam berinternet ya, Ambar, Marita. Kayak enggak asal nyebarin info ataupun berita sebelum itu benar-benar benar, atau kita kan juga harus menghargai privasi orang gitu, Betul, Marita, betul. Ambar. Nah, ngomong-ngomong soal informasi yang belum benar, kita pasti pernah nemu hoax atau konten yang dimanipulasi, apalagi di media sosial.
Setuju, Kak Sari ya. Kalau kita ketemu info yang mencurigakan di medsos, kayak apa sih tanda-tanda yang bisa kita perhatiin biar nggak gampang ketipu gitu. Wah, ini penting banget, Mar. Jadi, ada beberapa ciri khas yang biasanya muncul di hoax. Pertama, judulnya bombastis banget. Kadang lebay sampai dibikin emosi gitu. Kayak viral wanita ini bisa ngilang setelah makan buah ini gak sih? Kayak gitu. Iya, persis. Kedua, sumbernya nggak jelas. Biasanya cuma tulis katanya di grup WA atau malah nggak ada sumber sama sekali. Ketiga, ada aja emosional kayak sebarkan sekarang juga sebelum dihapus. Atau kalau kamu sayang keluargamu, wajib baca ini. Aduh, iya banget lagi, sering banget lihat yang kayak gitu. Kadang kayak bikin panik kita duluan gak sih? Makanya kalau nemu konten kayak gitu, jangan langsung di-share, ambil jeda, baca pelan-pelan, dan coba cari informasi pembanding dari sumber yang resmi. Berarti penting banget ya punya kebiasaan buat nggak langsung percaya sama yang kita lihat di online gitu nggak sih? Bener banget, di era digital AI, algoritma itu kan makanya kita harus dituntut makin pinter ya, Ambar Marita. Dimana tantangan kita juga nih, justru makin besar informasi yang kita dapat dari literasi digital, otomatis kita jadi bisa juga menggunakan internet dalam bertanggung jawab, juga harus cerdas lagi nih Setuju penggunaannya. banget Kak ya. Jadi kayak teman-teman, literasi digital itu kayak bekal hidup zaman sekarang gitu loh. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal sikap dan cara berpikir kita dalam menghadapi dunia digital yang kompleks. Dan pastinya makin kita paham nih, makin kita bisa pakai teknologi dengan aman, sehat, dan bermanfaat. Sekarang makin canggih ya AI Mbar. Bisa banget bikin gambar suara, bahkan berita palsu yang susah dibedain sama yang asli. Gila sih deepfake ini. Sekarang bisa bikin artis loh ngomong hal yang gak pernah mereka bilang. Iya, kadang tuh aku nonton video terus kayak mikir ini beneran gak sih? Apalagi kalau dibumbui drama dan emosi, makin susah dipercaya mata dan telinga sendiri gitu loh. Bener banget sih. Nah, Kak Tere, di tengah gempuran teknologi kayak gini, gimana sih caranya masyarakat bisa tetap melek nih, tetap waspada, tapi nggak jadi paranoid gitu? Ini pertanyaan yang penting banget dan gue suka banget pertanyaan kalian. Jadi gini sama Marita. Pertama-tama yang kita butuhin sekarang itu adalah skeptisisme, yang dimana artinya jangan langsung percaya sama semua yang kita lihat atau kita dengar dari berita internet ya, Bar. Apalagi kan kelihatannya yang berita-berita zaman sekarang tuh dibumbui atau bahkan bisa dilebih-lebihi jadi dramatisi yang sehingga tuh terlalu sempurna gitu beritanya. Oh, jadi kayak jangan gampang terkecoh ininya gitu ya Kak? Betul banget. Jadi kita perlu belajar juga untuk verifikasi segala informasi. Kayak misalnya kalau lihat video yang kelihatannya janggal, coba dicek dulu nih sumber berita dan informasinya secara resmi. Kalau ada gambar yang mungkin menurut kalian berdua ini mencurigakan, bisa juga dicek pakai tools kayak Google Reserve Image yang dimana situsnya itu pengecekan fakta gitu loh, Ambar Marita. Oh gitu, berarti kita harus lebih aktif ya, nggak bisa cuma duduk manis aja nih nerima info gitu. Bener banget. Dan satu hal lagi yang penting nih, Ambar Marita, edukasi digital sejak dini. Anak-anak sekarang tumbuh dengan gadget di tangan, tapi belum tentu paham cara gunain dengan bijak. Jadi penting banget ada pendampingan dalam penggunaan media sosial ataupun internet dari orang tua, guru ataupun lingkungan sekitar gitu, Ambar. Oh, berarti bukan cuman generasi muda ya, tapi orang dewasa juga ternyata harus ikutan belajar. Bener, Mbak. Jadi literasi itu memang bertanggung jawabnya tuh kita semua ya, bareng-bareng gitu. Karena tantangan AI ini bukan buat anak muda doang ataupun buat anak kecil, tapi memang untuk semua kalangan gitu, Mbak. Setuju banget nih. Nah, untuk Kak Sari, sebagai edukator yang turun langsung ke lapangan, strategi apa sih yang menurut kakak efektif buat ngedukasi publik soal tantangan AI ini nih? Wah, pengalaman di lapangan tuh seru banget. Ya, jadi menurutku salah satu cara yang paling efektif itu lewat kampanye kolaboratif. Jadi kita nggak kerja sendiri, tapi gandeng komunikasi lokal, sekolah, bahkan influencer atau tokoh masyarakat yang dipercayai publik. Wah, keren tuh ya. Jadi pesannya lebih nyampe ya, karena disampaikan sama orang yang dikenal. Bener banget. Terus yang kedua, kita juga lakukan edukasi berbasis komunitas. Misalnya, bikin pelatihan kecil-kecilan di desa atau lingkungan RW. Ngajarin cara
Bedain hoaks, cara cek sumber informasi, atau sekedar ngobrol bareng soal bahaya, deepfake, dan keamanan data pribadi. Berarti pendekatannya lebih personal gitu ya, nggak kaku kayak seminar-seminar formal gitu nggak sih? Ya, justru semakin santai, semakin enak belajarnya. Dan terakhir, yang penting juga adalah pakai platform yang ramah pengguna. Kadang orang tuh malas belajar karena materinya ribet dan bahasanya susah. Nah, kita ubah jadi konten visual, video pendek, infografis lucu, atau bahkan meme edukatif. Edukasi lewat meme, aku suka banget tuh ya. Jadi kayak kita belajarnya tuh nggak berasa belajar. Dan itu memang kunci literasi digital sekarang sih, harus sampai ke masyarakat dengan cara yang lebih akrab dengan keseharian kita sehari-hari. Bener gak sih guys? Bener banget sih. Jadi jelas ya, tantangan AI ini nyata banget. Tapi kalau kita bareng-bareng belajar, skeptis dengan sehat, dan saling dukung, kita bisa tetap jadi pengguna teknologi yang cerdas nggak sih? Setuju banget ya. Jadi jangan takut sama AI, tapi kita juga jangan lengah. Yuk, kita harus bareng-bareng terus belajar dan jadi masyarakat digital yang bijak. Wah, obrolan kita makin seru ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu pendengar nih. Tips praktis, gimana sih caranya mulai jadi warga digital yang cerdas tanpa harus ribet? Tip praktis dari aku ya, Ambar Marita, biasakan cek dua sumber sebelum dipercaya. Kalau kamu menemukan berita atau info viral lainnya, jangan langsung kalian telan secara mentah-mentah. Cari minimal satu sumber untuk buat bahan bandingan kalian. Jadi kayak cross check gitu ya Kak, nggak cuman lihat kayak dari satu sisi doang. Bener banget. Dan satu hal lagi yang paling penting, Ambar Marita, jangan asal sebar. Kalau kita masih ragu dengan informasinya, coba kita tahan dulu, kita keep dulu. Lebih baik diam daripada kita ikut nyebarin berita yang tentu belum pasti kebenarannya. Bener juga ya, kadang kita refleks nih pencet share karena pengen jadi yang pertama ngasih tahu, padahal belum tentu infonya akurat nggak sih? Oke, kalau dari Kak Sari nih tipsnya gimana Kak Sari? Dari aku, ya simple tapi ampuh. Follow akun-akun edukasi di medsos. Sekarang banyak akun yang ngebahas literasi digital, hoax, AI, tapi dibungkus dengan konten ringan dan seru. Wah iya nih, aku follow beberapa juga loh. Jadi tiap buka IG atau TikTok bukan cuma hiburan aja, tapi dapat ilmu juga nggak sih? Terus, gunakan tools fast checking. Sekarang ada banyak banget yang gratis dan gampang dipakai. Misalnya, cek fakta, Trunbox Hoax, atau Google Fact Check Explorer. Nice. Jadi kita nggak harus jadi pakar buat cek info. Tinggal kayak klik-klik aja gitu ya nggak sih? Dan yang penting, ajarin orang-orang di sekitar kita, bisa mulai dari keluarga, teman, atau tetangga. Karena makin banyak yang paham, makin kuat juga pertahanan kita dari informasi palsu dan manipulatif digital. Setuju banget nih. Jadi warga digital cerdas itu bukan harus jadi ahli IT, tapi cukup mulai dari hal kecil kayak tadi tuh, cek dua sumber, tahan jempol, dan saling edukasi. Yuk jadi bagian dari solusi. Karena makin kita melek digital, makin sehat juga ekosistem online kita. Wah, obrolan kita hari ini singkat tapi bener-bener daging semua ya. Dan dari bahas apa itu literasi digital, tantangan AI, sampai tips-tips ringan yang bisa langsung dipraktikkan. Bener banget nih Mbak. Terima kasih nih buat Kak Tere dan Kak Sari yang udah sharing ilmu dan pengalamannya. Nggak cuma bikin kita mikir, tapi juga ngajak kita buat ngambil langkah nyata. Sama-sama, Ambar Marita, senang banget bisa ikut gabung di podcast ini. Yang aku harapin semoga makin banyak yang sadar tentang literasi digital di zaman sekarang ya. Setuju, dan juga obrolan ini bisa jadi pemantik buat belajar bareng. Bukan cuma hari ini, tetapi terus ke depannya. Buat kamu yang lagi dengerin, yuk mulai dari hal kecil, tahan jempol sebelum nge-share. Ajak temen ngobrol soal hoax atau sekedar follow yang edukatif.
Karena jadi warga digital yang cerdas itu bukan soal tahu segalanya, tapi soal mau belajar dan peduli. Dan jangan lupa follow podcast Ngobrol Cerdas biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Kita bakal terus ngobrolin topik-topik seru bareng narasumber inspiratif dan pastinya dengan gaya yang santai kayak gini. Sampai jumpa di episode berikutnya Di Ngobrol Cerdas. Bye.